Halo, dari kota Boyolali yang damai dan indah. Ketemu lagi di channel Laptopia. Kali ini Laptopia kedatangan sebuah headset TWS True Wireless Stereo dari QCY. Ini adalah seri QCY T5 ya. Ini adalah headset TWS yang lumayan murah meriah, dan saya udah baca reviewnya di internet. Katanya sih kualitas suaranya lumayan bagus, dan di sini harganya cukup terjangkau. Kalau nggak salah sih harganya sekitar 200 atau 300 ribuan. Dan kita lihat beberapa keunggulannya. Ini udah pakai Bluetooth versi 5, dan daya tahan baterainya itu sekali cas bisa 4-5 jam. Untuk pengisian dayanya bisa 2 jam, dan daya tahan baterai secara keseluruhan bisa sampai 70 jam dengan charging case. Ini charging case-nya ada 350 mAh, dan per earbudnya itu adalah 40 mAh. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana QCY T5 ini. Kita langsung lakukan unboxing aja. Oke guys, nih QCY T5 nya sudah saya lakukan unboxing. Apa aja yang ada dalam paket pembeliannya. Ini tentu saja unit QCY T5 nya kanan dan kiri. Kemudian ini adalah charging case nya, ukurannya lumayan ringkas ya, warna hitam. Dan kita dapat kitab-kitabnya, ini buku petunjuk. Kemudian kita dapat ear tips tambahan, jadi total ada 3, yang sepasang tadi terpasang di headset. Kemudian di sini kita dapat kabel micro USB untuk charging. Jadi paket pembeliannya udah standar aja, nggak lengkap-lengkap amat. Oke guys, sekarang kita fokus ke unit QCY T5 nya. Ini tampilannya seperti ini. Ini sekilas kayak AirPod ya, ada ekornya begini modelnya. Jadi nggak kayak kebanyakan TWS yang bentuknya tuh kayak kacang. Ini bentuknya memanjang seperti ini. Dan di bagian depannya bukan half in ear kayak si AirPod, tapi ini adalah in-ear monitor. Jadi ini modelnya masuk ke kuping gitu ya. Ini bentuknya memanjang begini, dan modelnya untuk ergonomis, jadi nggak simetris, tapi didesain untuk mendukung kenyamanan kita dalam mendengarkan musik dalam waktu lama. Jadi desain asimetris ini sebenarnya ergonomis ya. Kemudian kita lihat ini materialnya terbuat dari bahan plastik, dan di sini ada indikatornya. Dan ini bintik-bintik ini adalah charging konektornya. Kemudian kita bahas ke charging case-nya. Ini bentuknya simple dan ukurannya kecil banget. Ini bisa digenggam begini, dan ketika masuk saku pun kayaknya nggak terlalu membebani ya. Ukurannya kecil banget, cocok buat yang punya mobilitas tinggi. Dan ini bahannya terbuat dari plastik. Ya memang nggak sama sekali nggak terkesan premium, cuman ini lumayan solid. Kita coba buka. Ini dalamnya seperti ini. Charging case-nya ya kualitasnya lumayan lah. Kita lihat dari sisi belakang ini ada port untuk charging. Dan di sini ada informasi untuk teknisnya, ada inputnya berapa ampere dan sebagainya. Kemudian di sisi depan ini saya nggak tahu apakah ada indikatornya atau tidak. Ini tidak terlihat di sini. Oke, ini setelah saya masukkan earphone-nya ke dalam, ternyata memang di luar tidak ada LED indikatornya. Tapi di sini kelihatan tombol LED warna merah, artinya dia sedang ngisi daya. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana impresi awal saya dengan kualitas suara sound signature dari QCY T5 ini. Kita coba pairing terlebih dahulu. Oke, ini QCY T5 nya sudah saya lakukan pairing dengan smartphone saya Mi Note 10 Pro, dan ini sudah saya pasang di telinga. Saya coba jalan-jalan, lari, fittingnya enak, nyaman. Bentuknya yang asimetris itu sesuai dengan lubang telinga saya, dan dia itu terpasang dengan cukup kencang ya. Jadi ketika saya lari pun nggak gampang lepas. Tapi saya nggak tahu apakah nanti dalam kondisi berkeringat gampang lepas atau enggak. Tapi sepertinya enggak, karena ini terpasangnya enak banget. Yang kedua adalah isolasi noise dari luar itu cukup baik. Jadi mampu mengurangi suara dari luar itu ya sekitar 70-80% lah, hampir nggak kedengeran. Jadi suara dari luar tuh nyaris tidak mengganggu sama sekali dari suara musik yang kita mainkan.
dan kita coba untuk memainkan beberapa lagu mulai dari band metal sampai akustikan. Kita coba play dulu. Oke guys, ini QCYT 5 nya sudah saya coba dengerin beberapa lagu favorit mulai dari band metal sampai akustikan, dan impresi awal saya cocok banget dengan sound signature yang dihasilkan oleh QCYT 5 ini. Karakter suaranya memang agak sedikit warm dan kuantitas bassnya cukup, untuk harga segini bassnya cukup mengagumkan menurut saya, ya jedak-jeduk. Ini saya sendiri sebenarnya bukan bass head, tapi mungkin kalau untuk bass head ya dianggapnya standar gitu ya. Tapi kalau saya udah sangat cukup banget bassnya. Kemudian clarity-nya juga oke. Suara nada-nada tinggi masih bisa tercover dengan baik dan nggak menusuk, jadi empuk gitu ketika didengarkan. Suara vokalnya memang sedikit agak mundur, tapi masih bisa kita dengar dengan baik, detail, dan separasi antar instrumennya juga oke. Ketika memainkan lagu dengan double kick drumnya itu kenceng kayak lagunya Kirisut Gomen dari Trivium, ini masih bisa menyajikan suara dengan baik, masih bisa mengatasi dengan oke, dan suaranya itu, soundstage-nya itu lumayan luas untuk harga segini, walaupun gak seluas Tronsmart Spunky Beat yang sudah saya ulas sebelumnya. Jika dibandingkan dengan Tronsmart Spunky Beat, dia ini cuman kalah clarity-nya, kalah jernih. Tapi secara umum kejernihannya sudah lumayan sebenarnya, cuman masih kalah aja dengan Tronsmart yang Spunky Beat. Ya wajar karena harganya juga beda jauh. Impresi awal, kualitas suara dari QCYT 5 ini bisa dikatakan salah satu yang paling oke lah dengan harga 200-an ribu, dan bentuknya juga nyaman dipakai. Oke, sampai di sini dulu ulasan mengenai QCYT 5. Nanti akan saya ulas secara lengkap di blog. Sampai jumpa dan terima kasih.